Udah. Bentrok antar supporter bola terjadi di Bayudono, Boyolali, Jawa Tengah. Ratusan supporter dari Semarang yang sedang melintas di Jalan Solo, Semarang bentrok dengan gerombolan pemuda yang tidak diketahui identitasnya. Polisi langsung bertindak untuk membubarkan bentrokan tersebut. Bentrokan dipicu saat supporter sepak bola yang sedang melintas tiba-tiba dilempari batu oleh gerombolan orang tak dikenal. Sedang melaksanakan pengamanan perjalanan pulang dari rekan-rekan supporter PSIS. Ya, untuk semua jalur arteri yang ada di wilayah kita sudah kita tempatkan personil di titik rawan. Mudah-mudahan ya tidak ada kendala ya. Belum diketahui jumlah korban akibat bentrokan ini, namun suasana di Jalan Solo, Semarang, Boyolali berangsur kondusif. Inilah rekaman video amatir milik warga saat puluhan remaja terlibat aksi tawuran di Jalan Manggis 1, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa malam. Mereka membawa samurai dan celurit memasuki area pemukiman warga untuk melakukan penyerangan dengan warga tetangga di RW 5, Gang Manggis Bidong. Intinya udah lama, udah tahun. Kalau itu tadi Pak, berapa orang Pak jumlahnya Pak kira-kira Pak? Kira-kira antara 50-an orang lah. Pak, itu tawuran tersebut menggunakan apa sih Pak? Ya pedang, samurai, sama celurit gede besar. Aksi tawuran antar remaja ini sudah sering terjadi dan membuat warga resah. Warga berharap adanya peningkatan patroli dari pihak kepolisian. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Bentrokan antara supporter bola dan kelompok orang yang tidak dikenal maksud kami yang terjadi di Boyolali dan tawuran remaja di Tebet tadi menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Kami juga akan bahas pernyataan kontroversial mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad yang menyebutkan Kepulauan Riau seharusnya masuk wilayah Malaysia. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan iNews Prime. Pemirsa, dua kelompok warga asal luar Bali terlibat bentrok di kawasan Pedungan Denpasar Selatan, Bali. Bentrokan semakin mencekam saat massa saling melempar batu dan kursi. Apa itu Beginilah suasana bentrokan dua kelompok warga asal luar Bali di kawasan Dukusari, Pedungan, Denpasar Selatan yang sempat direkam warga dan viral di media sosial. Massa yang bertikai saling lempar batu dan kursi plastik sehingga melukai salah satu warga di kawasan tersebut. Warga geram dan membunyikan kentongan tanda bahaya. Diduga bentrokan dipicu cekcok antara kedua pria yang berasal dari dua daerah di luar Bali. Permasalahan di antara keduanya memancing kelompok masing-masing ikut terlibat hingga berujung kerusuhan. Karena mungkin masalah pribadi, ketersinggungan, ya itu kan karena karena kita lemah juga tidak pernah membina dia itu pada kita, sehingga yang ada dua kelompok yang kita amankan juga ya, yang pastinya masih kita lakukan proses penyelidikan. Barang tidak ada, hanya batu dan balok, membawa balok itu aja ya. Dua warga terluka akibat terkena lemparan batu saat bentrokan terjadi. Pasca kejadian, pihak kepolisian bersama tokoh adat setempat telah menggelar mediasi. Polisi belum menetapkan tersangka dalam bentrokan ini, namun sebanyak 14 saksi telah dimintai keterangan. Empat pemuda diamankan buntut bentrokan pengantar jenazah dengan warga yang terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan beberapa hari lalu. Sementara itu, puluhan emak-emak unjuk rasa minta kasus tersebut diusut tuntas dan transparan. Puluhan emak-emak warga Kampung Batu Tambung, Makassar, Sulawesi Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolda Sulawesi Selatan. Unjuk rasa dilakukan buntut bentrokan antara pengantar jenazah dengan warga beberapa hari lalu. Mereka meminta polisi transparan dan adil dalam memproses kasus tersebut.
Sementara itu 4 orang yang terlibat bentrok diamankan polisi Rabu dini hari. Satu persatu diamankan saat tengah beristirahat di rumah masing-masing. Barang bukti yang disita berupa senjata tajam yang digunakan saat kejadian tersebut. Baku busur, kaca. Sebelumnya rombongan pengantar jenazah diserang oleh sejumlah orang tak dikenal saat melintas di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin malam lalu. Akibatnya ada 6 orang dilarikan ke rumah sakit, beberapa di antaranya terkena anak panah. Pemirsa, seorang pria di Bekasi, Jawa Barat tewas bersimbah darah setelah dikeroyok 3 orang pengendara motor. Pembunuhan brutal tersebut terekam kamera CCTV. Tiga orang pria pengendara motor menghabisi seorang pria di jalanan Rabu dini hari tadi di Tambun Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Aksi sadis ini terekam kamera pengawas warga sekitar. Korban tewas di lokasi kejadian karena luka parah yang dideritanya. Korban bernama Joko Wibowo, 31 tahun, warga Kalibaru, Tridaya, Tambun Selatan, yang berprofesi sebagai kurir perusahaan ekspedisi. Saya membenarkan bahwa benar terjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia pada jam 1 dini hari. Korban hanya 1 dan pelaku diperkirakan 3 orang. 3 orang pelaku ya, Dan? Ya, diperkirakan 3 orang. Ini tawuran atau apa sih, Dan? Oh, bukan. Bukan. Nah, dari depan lari masuk ke dalam. Terjadilah pukulan di bawah tiang lampu depan kantor RW. Itu 2 kelompok atau perorangan? Yang korban 1 orang, yang meroyok 3 orang. Oh, 1 lawan 3. Iya. Kosong ya, Pak? Nah, itu nggak kelihatan, aku juga nggak paham itu, karena aku juga melihat dari CCTV. Polisi menyatakan pembunuhan ini dipicu teriakan korban yang menyinggung pelaku yang sedang melintas di Jalan Raya Mangunjaya. 3 pengendara kemudian menganiaya korban hingga tewas kemudian melarikan diri. Artis Ivan Gunawan kembali diperiksa terkait kasus DNA Pro. Penyidik Bareskrim Polri memerlukan pemeriksaan tambahan untuk kasus dugaan robot trading dengan skema Ponzi. Ivan Gunawan ditemani kuasa hukumnya tiba di Bareskrim Polri Rabu pagi untuk pemeriksaan tambahan. Ivan Gunawan hadir melengkapi berkas pemeriksaan kasus DNA Pro. Sebelumnya Ivan telah diperiksa jajaran DTP Deksus, Bareskrim Polri April lalu. Saat itu dirinya menjelaskan hubungannya dengan DNA Pro hanya sebagai brand ambassador yang dikontrak selama 3 bulan. Selain Ivan, sejumlah artis lainnya juga telah diperiksa polisi, di antaranya Rizky Bilar dan DJ Una. Kasus robot trading DNA Pro masih terus diusut Bareskrim Polri yang telah menetapkan 14 orang tersangka. 3 di antaranya termasuk daftar pencarian orang. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi diperiksa Kejaksaan Agung terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi crude palm oil atau CPO. Muhammad Lutfi tiba di Gedung Bundar Jampitsus Kejaksaan Agung pagi tadi pukul 9:10 waktu Indonesia Barat. Setibanya di kantor Kejaksaan Agung, Lutfi tidak banyak bicara dan langsung masuk menuju ke ruang pemeriksaan. Dia baru saja keluar dari Kejagung setelah menjalani pemeriksaan selama 12 jam. Tim penyidik Jampitsus Kejagung memeriksa Lutfi terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya termasuk minyak goreng pada Januari 2021 hingga Maret 2022. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pernyataan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad menuai kecaman dari publik Indonesia. Pasalnya ia menyebutkan Malaysia seharusnya mengklaim Kepulauan Riau sebagai wilayah Malaysia. Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad melontarkan pernyataan yang kontroversial.
Ia menyebut Malaysia seharusnya mengklaim Singapura dan Kepulauan Riau sebagai wilayahnya. Pernyataan itu disampaikan dalam sebuah acara yang digelar sejumlah organisasi non-pemerintah di Selangor, Malaysia 19 Juni lalu. Kita juga harus untuk supaya diberi balik bukan saja Ketua Batu Pedra Branca ini, Pulau Batu Putih ini, untuk dikembalikan kepada kita. Sebaliknya kita tuntut juga Singapura dan Pulau Riau dikembalikan kepada Malaysia sebagai tanah Melayu. Anggota Komisi 1 DPR RI Dev Laksono menilai, meski mengejutkan, pernyataan Mahathir Mohamad sebaiknya dimaklumi karena mengingat usianya tak lagi muda dan pengalaman yang panjang. Pernyataan Saudara Mahathir Mohamad itu tentu sangat mengagetkan banyak pihak. Akan tapi, mengingat usianya yang sudah sangat senja dan juga pengalaman yang sudah panjang, ya harus kita maklumi. Akan tetapi, wilayah kedaulatan Indonesia itu sudah diputuskan melalui berbagai macam perundingan sepanjang sejarah dan sudah tidak ada lagi perdebatan. Hal senada disampaikan pihak Kementerian Luar Negeri RI. Pernyataan Mahathir dinilai tidak memiliki dasar hukum dan alasan yang jelas. Kepulauan Riau adalah wilayah NKRI dan sampai kapanpun akan menjadi wilayah NKRI. Kepulauan Riau terletak di bagian timur Pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Kamboja. Kepulauan Riau merupakan provinsi ke-32 Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002. Dengan 1.350 pulau besar dan kecil, Kepulauan Riau menyimpan sejuta potensi alam, mulai dari sumber daya mineral sampai energi. Dengan 1.350 pulau besar dan kecil, Kepulauan Riau menyimpan sejuta potensi alam, mulai dari mineral sampai energi. Kita akan bahas apa yang disampaikan oleh Tun Mahathir Mohamad atas klaimnya terhadap Kepulauan Riau bersama dengan Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Hik. Selamat malam. Prof. Hik, terus terang saya tidak menyangka bahwa pernyataan tersebut keluar dari mulut Datuk Mahathir Mohamad. Sosok yang dihargai, dihormati, bahkan dikagumi oleh banyak pihak termasuk di Indonesia. Minggu lalu baru datang ke Indonesia. Apakah dia sudah berhitung akan membuat publik Indonesia jengkel? Ya, sebenarnya kalau menurut saya sih Pak Mahathir menyampaikan itu dalam konteks menguatkan puak Melayu ya. Mungkin Pak Mahathir menganggap bahwa Kepulauan Riau seharusnya ya bagian dari Malaysia karena satu rumpun. Tapi kita harus ingat bahwa Pak Mahathir saat ini bukan Perdana Menteri, jadi dia bukan suara dari pemerintah Malaysia. Jadi kalau misalnya pribadi-pribadi seperti itu menyampaikan pandangan, ya kan tidak merupakan suara dari pemerintah Malaysia. Jadi kalau menurut saya... Mohon maaf Prof. Hik, saya potong. Terlepas dari sosok beliau yang punya pengalaman lebih dari 22 tahun menjadi Perdana Menteri dan sosok beliau bisa dianggap berpengaruh terhadap apa yang disampaikan terhadap pemerintah Malaysia? Tidak akan berpengaruh terhadap apa yang disampaikan beliau kepada pemerintah Malaysia. Pemerintah Malaysia tahu bahwa Indonesia, Malaysia, kita merdeka itu karena ada azas dalam hukum internasional disebut sebagai uti possidentis. Artinya kita mendapatkan wilayah itu berdasarkan siapa yang menjajah kita. Dan kita tahu kita dijajah oleh Belanda, sementara Malaysia dijajah oleh Inggris. Suatu ketika Bung Karno menganggap bahwa Malaysia harusnya merupakan bagian dari Indonesia. Dan pemerintahan di Malaysia itu adalah pemerintahan boneka oleh Inggris. Tetapi kan tidak berhasil untuk menjadikan Malaysia satu. Tapi satu hal, kita punya sejarah dengan apa yang dilakukan oleh Tun Mahathir ini. Datuk Mahathir ketika dia menjabat sebagai Perdana Menteri tahun 2002 kalau saya tidak salah itu Sipadan Ligitan di Selat Makassar itu lepas. Bahkan perjuangannya pun begitu gencar dilakukan oleh Tun Mahathir waktu itu. Kita telah melepaskan Sipadan Ligitan, apakah kita harus berhati-hati dengan apa yang disampaikan yang bersangkutan?
Enggak, itu enggak perjuangan Mahathir yang sangat kuat. Jadi cerita Sipadan Ligitan itu karena dua pulau ini itu baru diketahui oleh Indonesia dengan Malaysia pada waktu mereka membahas peta tahun 1960-an. Lalu kemudian baru tahun 1980-an antara Perdana Menteri ketika itu Mahathir dengan Presiden Soeharto menyepakati daripada menjadi duri dalam daging dalam hubungan Malaysia dengan Indonesia, maka mereka bersepakat dibawa aja ke lembaga peradilan internasional, bawa ke International Court of Justice ya, Prof. Iya, dan serahkan kepada Mahkamah Internasional. Itu kesepakatan Indonesia juga melalui Bapak Presiden Soeharto saat itu. Jadi menurut saya juga bukan sesuatu yang katakanlah getol sekali diperjuangkan oleh Mahathir sama sekali. Iya, itu yang dianggap menyinggung publik karena ini Kepulauan Riau dengan luas 8.000 km persegi dengan penduduk lebih dari 2 juta orang, apakah mungkin diklaim begitu saja gitu. Tapi terlepas dari itu, apakah ini semata-mata hanya karena faktor usia saja? Karena tadi sudah disinggung oleh Dev Laksono, anggota Komisi 1 DPR. Ya mungkin bukan karena usia, tetapi karena beliau itu kan berbicara di depan Puak Melayu di Malaysia. Dan beliau mungkin mengatakan bahwa seharusnya kalau kita Puak Melayu ini tidak hanya ada yang di Malaysia, tetapi juga sampai di Riau gitu ya. Sama kok kalau misalnya saya Hikmahanto bilang, kenapa nggak sekalian aja Afrika itu masuk di Indonesia karena Gajah Mada pernah ada di sana. Kenapa nggak bisa kayak begitu? Tapi kan Hikmahanto bukan pemerintah, kita juga harus paham. Jadi kita nggak usah terlalu serius menanggapi hal seperti ini. Kecuali kalau pemerintah Malaysia yang mengatakan itu kita lawan gitu. Tapi kalau bukan ya jangan. Gitu. Baik, sudah dapat poinnya. Terima kasih Prof. Hikmahanto Juwana, pakar hukum internasional sudah hadir dan berbincang bersama kami di iNews Prime. Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Bak superhero anggota TNI berhasil menyelamatkan bayi yang terjebak di dalam mobil. Sementara seorang juru parkir luka serius terlindas truk saat sedang memarkir kendaraannya. Sebuah truk ludes terbakar di Jalan Poros Desa Rantai Limbong, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Api cepat membesar hingga ke jalan raya karena truk ini membawa BBM. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kebakaran ini, dan hingga video ini viral masih belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian terkait penyebab kebakaran truk mini. Juru parkir di Kota Medan, Sumatera Utara menderita luka berat akibat terlindas bus Transmetro Delhi saat tengah menjalankan tugas parkir. Kecelakaan ini terekam kamera CCTV di sekitar lokasi kejadian di Jalan Jamin Ginting, Medan saat korban sedang memarkir sebuah kendaraan. Diduga sopir bus tidak melihat korban yang sedang terjatuh. Seketika warga sekitar pun panik dan memberikan aba-aba ke supir bus untuk berhenti. Korban selamat dan kini masih dirawat di rumah sakit. Eksekusi bangunan di Jalan Andi Arsyad, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan diwarnai kericuhan. Seorang emak-emak histeris saat petugas hendak mengangkat keluar seluruh barang dari toko ponsel. Namun petugas tetap melanjutkan eksekusi dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Eksekusi ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Parepare setelah pemilik bangunan tidak mampu melunasi kredit di sebuah koperasi. Seorang balita perempuan terjebak di dalam mobil. Warga pun berkerumun untuk menolong sang balita. Di tengah kerumunan muncul anggota TNI memecahkan kaca mobil dengan tangannya. Dengan satu pukulan saja, kaca mobil langsung pecah. Balita perempuan pun berhasil dikeluarkan. Menurut informasi, balita ditinggal orang tuanya belanja ke pasar dengan kondisi mobil terkunci. Pemirsa, ulang tahun ke-495 Ibu Kota Jakarta menggelar hajatan. Apa kata Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kinerjanya banyak disorot? Ikuti dialog Anies Baswedan bersama dengan rekan kami Wilson Purba dan Aprilia Putri usai jeda berikut.